orang tua dari anak yang baru saja diresmikan namanya tadi. Kata Allah dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, sesungguhnya dengan saling mengingatkan bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Yang pertama yang perlu kami ingatkan, bahwa sebentar lagi kita akan memasuki waktu zuhur. Perutlah agak lemah, tangguh, buat tangguh. Oleh karena itu mohon maaf kami tak baca berpanjang lebar. Ya minimal sampai jam 2 lah. Ya kurang seperempat 2. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa akikah dan meresmikan nama ini adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Akikah ini adalah sebuah kewajiban bagi orang tua yang mampu, yang banyak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi anak laki-laki diakikahkan kambing sebanyak 2 ekor, dan bagi anak perempuan 1 ekor kambing. Kemudian lebih dari itu, memberikan nama ini adalah hak anak Bapak Ibu. Di dalam hadis kata Rasul, haqqul waladi ala walidihi ayyuksina ismahu wa adabahu wa ayyu'allimahul kitabah wa ayyuzawwijahu idza adraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hak anak kepada kedua orang tua, atau kewajiban orang tua kepada anak-anak mereka. Yang pertama, ayyuhsina ismahu wa adabahu, memberikan nama yang baik dan membaguskan adabnya. Alhamdulillah, anak yang baru saja diresmikan namanya tadi diberi nama Muhammad Nur Al-Hasan. Kemudian Alif Hafiz Sahrizki. Ingat Bapak-Bapak, bahwa kata Rasul kewajiban kita pertama manakala anak ini lahir, dari konteks hadis ini adalah memberikan nama yang baik, nama yang ada unsur doa permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nama yang kita harapkan akan terbentuk manakala tiba saatnya. Oleh karena itu benar-benar menunjuk nama anak itu benar-benar nama yang bagus, nama yang sesuai dengan ajaran Islam, nama yang senantiasa mencerminkan bahwa pribadi yang sesuai dengan akhlak yang dikehendaki oleh Islam. Alhamdulillah, anak yang pertama diberi nama Muhammad Nur Al-Hasan. Muhammad artinya manusia yang terpuji, merujuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur artinya nur, ya nur, cahaya. Nurul Hasan itu kan kalau disambungkan dengan huruf Arabnya Nurul Hasan, cahaya kebaikan. Cahaya kebaikan dari segi makna. Hasan ini kalau dari segi istilah salah seorang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Muhammad Nur Al-Hasan ini senantiasa menjadi manusia yang terpuji, kemudian dia mempunyai cahaya kebaikan dalam perbuatan. Mudah-mudahan akan terbentuk dalam pribadinya laksana Hasan, cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, nama anak yang kita resmikan tadi Alif Hafiz Sahrizki. Alif artinya huruf pertama hujaiyah, berarti bakal 27 lagi adik. Kan pertama ya alif batasa sampai ke ya. Hafiz itu pemelihara, hafallah, yahfazu. Hafiz orang yang hafal, orang yang memelihara. Banyak akal pelihara tuh. Ya, melihara adik tadi, yang pasti pelihara adiknya tadi. Kemudian mudah-mudahan ya jadi penghafal Al-Quran. Nah, itu yang terbaik. Seorang hafiz Al-Quranul Karim. Kemudian Sahrizki. Sah itu artinya yosah. Rezeki itu rezeki yang sah, rezeki yang baik.
Jadi itulah. Mau tutup lagi kan selesai. Bapak Ibu, ya bagus, beginilah cara kita untuk berbuat kepada anak-anak kita. Kita menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, memberikan nama yang baik, nama yang senantiasa merujuk kepada ajaran Islam. Tetapi ingat Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, wabil khusus kedua anak baru yang saja diresmikan, tidak cukup memberikan nama yang baik, tak cukup memberikan nama yang indah itu, manakala kita tidak mengarahkan mereka apabila tiba saatnya. Oleh karena itu perintah Rasul setelah memberikan nama yang baik, kemudian membaguskan adabnya. Bahasa yang dipakai oleh Rasul, ayyuhsina ismahu wa adabahu, memberikan nama yang baik dan membaguskan adabnya. Betapa penting akhlak ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya nama yang baik tidak menjamin akhlak anak itu baik. Banyak pelaku kriminal itu namanya bagus banyak. Namanya solihin. Solihin itu bagus. Solihin, orang-orang yang soleh. Kalau kita dapat berita seorang pembunuh, kemudian disemen, nah waktu itu dalam berapa tahun yang lewat, banyak. Namun tak salah Ahmad Darmawan. Diharapkan Ahmad itu kan, ya Ahmad merujuk kepada Nabi Muhammad. Darmawan itu kendak bapaknya itu mudah-mudahan dia jadi orang dermawan, orang berharta, galak enjuk. Kenyataannya labu pahit, getah basah. Tak tahu aku yang dari luar ngerti yang mana. Dia pokoknya labu pahit, getah basah, kerupuk let. Bakhil, pelit. Nah ini kan tidak sinkron antara nama dengan doa. Oleh karena itu Bapak Ibu penting tiba saatnya pas lah ngerti. Nah, tahu menamukan dengan anak Muhammad Nurul Hasan, Nur Al Hasan, Nur cahaya anak. Hasan itu baik, Hasan itu bagus. Mudah-mudahan kau akan menjadi seseorang yang selalu mempunyai kebaikan dan senantiasa akan menerangi seluruh minimal keluarga kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, betapa pentingnya kita memberi nama yang bagus kepada anak-anak kita. Sebaliknya banyak nama yang sekedar baik banyak, tetapi akhlaknya bagus. Karena apa? Orang tua mengarahkan. Oleh karena itu, sekali lagi kami katakan nama yang bagus belum tentu atau tidak menjamin akhlak zuriat, akhlak keturunan kita ini menjadi baik. Artinya butuh perjuangan, butuh usaha. Manakala anak kita ingin menjadi anak yang baik, mulailah arahkan. Sampai umur 7 tahun mulailah perintahkan sholat. Bahkan sebelum umur 7 tahun, sholat 7 tahun, belum melaksanakan sholat 7 tahun, tunggu sampai umur 10 tahun. Belum juga melaksanakan sholat di umur 10 tahun, kata Rasul, pukul mereka. Pukulan di sini bukan pukulan yang membabi buta, pukulan yang tidak menyakitkan, mendidik mereka. Minimal pukulan dengan lisan. Nah, sholat nak ya, sholat ya Allah. Dengan sholat kita akan berjumpa nak di surga kelak. Oh, pas subuh kita bangunkan untuk melaksanakan sholat. Dikala zuhur azan berkumandang, asar, maghrib dan terus. Begitulah cara kita orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita. Jadi Bapak Ibu, anak ini satu sisi adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sisi lain adalah musuh bagi orang tua. Ayat yang kami bacakan di atas di surah At-Taghabun, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian dari istri-istri kamu, suami-suami kamu, anak-anak kamu, aduwwan lakum, musuh bagi kamu. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah, maka waspadalah. Jadi jangan cak ladasan mempunyai anak yang sukses,
pasangan hidup yang cantik, yang ganteng itu, harta yang melimpah, kendaraan segala jenis kita punya, tidak, sekali lagi ini bisa menjadi musuh. Aduwal lakum fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Khusus bagi anak, musuh bagi kita dalam artian manakala anak yang telah kita akikah, kemudian kita beri nama yang bagus, kemudian kita beri pendidikan yang baik, kemudian kita terus arahkan mereka, tetapi pada saatnya dia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, cenderung menjadi anak yang pembangkang, anak yang tak tahu berterima kasih, anak yang tidak hormat kepada kedua orang tuanya. Padahal kita berdoa kepada Allah siang dan malam, ya Allah, jadikan anak kami ini anak yang soleh, solehah. Tetapi pada kenyataannya faktor lain yang mempengaruhi anak kita untuk berbuat yang tidak kita inginkan. Di sanalah kita akan menjumpai aduwal lakum, anak sebagai musuh bagi kita. Banyak Bapak Ibu, banyak orang tua yang ahli ibadah, belum tentu anaknya menjadi seorang ahli ibadah. Artinya belum tentu kiai, anak jadi kiai belum tentu. Sebaliknya, anak seorang orang tua yang pelaku maksiat, belum tentu anaknya menjadi seorang ahli maksiat. Oleh karena itu, inilah yang menjadi tugas kita. Manakala kita menghendaki anak-anak kita ini orang baik, maka kita berusaha untuk memberikan arahan kepada mereka sesuai dengan tuntunan Islam, sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika anak menjadi musuh, anak menjadi ujian bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Berserah diri kepada Allah. Karena Allah yang telah menganugerahkan kita. Jangan sampai kita marah kepada anak yang berperilaku yang tak baik, sering mengecewakan orang tua. Kalau orang tua mendoakan, mudah-mudahan kau cepat mati, nak. Anaknya selalu berbuat jahat. Sekali lagi, jangan pernah mendoakan anak itu jahat, walaupun dia sering mengecewakan kita selaku orang tua. Serahkan kepada Allah. Anak adalah cerminan kita orang tua. Mungkin saat ini kita taat beribadah, mungkin waktu dulu kita sering melalaikan sholat. Oleh karena itu kembali kepada anak yang sering melalaikan sholat. Oleh karena itu ini cermin bagi kita orang tua, cermin bagi bapak, cermin bagi ibu, kedua orang tuanya di saat mendapati anak yang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serahkan kepada Allah, banyak istighfar. Dan yang paling terpenting, setelah kita mengevaluasi, ternyata kita memang orang yang baik menurut kita, tetapi belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah istighfar. Astagfirullahaladzim. Atau kita selalu beristifghfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bagi kita yang belum diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak keturunan, teruslah berdoa. Rabbi habli minas sholihin. Begitulah doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Lama berdoa itu sampai berumur 80-an itu kurang lebih. Kemudian kata Allah, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami kabarkan, kami anugerahkan berupa anak yang penyantun. Itulah Ismail. Ismail berasal dari kata sami'ah, mendengar. Nah, mulai dari Nabi Ismail dulu memberikan anak Ismail itu mengambil asal kata sami'ah, mendengar. Apabila diperintah sholat mau, ketika diajak untuk dikorbankan pun mau. Ketika Ismail berusia bisa diajak berusaha, kemudian Ibrahim mengajak untuk bermusyawarah dari hati ke hati. Ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Apa jawab Ismail kecil ketika itu? Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Bapak Ibu, kita baru saja merayakan Idul Adha. Ini gambaran bagaimana anak yang santun kepada orang tuanya. Bukan disuruh untuk
mendapatkan sesuatu yang enak, tetapi ingin disembelih. Bagaimana kata Ibrahim, wahai anakku, malam tadi aku mimpi, inni ara fil manam, melihatmu, aku menyembelihmu. Madza fanzur madza taro, wahai Ismail anakku, apa pendapatmu? Ya abatik al-matu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang itu perintah Allah, maka kerjakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah gambaran yang luar biasa. Langit yang mengatapi jazirah Arab ketika itu pun tak tega menyaksikan peristiwa Ibrahim dengan Ismail di lembah Mina yang sepi itu, berbicara dari hati ke hati. Gambarannya adalah mudah-mudahan anak-anak kita kelak, zuriat kita menjadi Ismail masa kini. Mereka yang ketika diperintah mau untuk melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ayyu'allimahul kitabah, ngajarkan baca Quran, wa ayyujahu wa ayyuzawwijahu idza adraka, menikahkan apabila tiba waktunya. Akhirul kalam, yang lain kesempatan karena waktu lamar zuhur, billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.